Kira-kira biar masyarakat juga tahu, budget kita lah Pak yang akan dicari tanda kutip oleh PSMS atau kerjasama. Oke, dapat. Ya, halo dengan Skambal 2 TV. Saat ini kita berada di Kebun Bunga ya kan, bersama dengan Pak King. Tadi kita sudah wawancari Kapten, sudah wawancari Bani, Gultom dari Perwakilan SMAC. Sekarang ini kita akan wawancari Pak King nih. Gimana Pak King? Perasaan Bapak? Kayaknya tadi bahagia sekali Pak di awal-awal. Gimana? Pertama jantungan. Jantungan awalnya. Awalnya jantungan karena dari pengundian grup ini kita yang terakhir. Betul, grup D. Grup D. Jadi waktu diambil pertama kami pikir PSMS Badak Lampung. Diambil grup kedua kami pikir PSMS Cilacap. Syukur. Grup ketiga kami diambil lagi PSPS, kami pikir PSMS. Iya. Terakhir ya syukurlah kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa lolos. Amin. Dalam artinya pencalonan tuan rumah. Artinya kita berpikir untuk melaju ke 8 besar terbuka. Iya. Karena kita mau target Liga 1. Jadi kita jangan berandai-andai kalau kita nggak lolos di fase grup. Kan gitu. Jadi kita sekarang di 8 besar di fase grup ini dari 6 tim ya kan, mudah-mudahan kita bisa lolos masuk salah satu. Amin. Pak, nanti kalau untuk kan ini udah dibagi grup ini Pak. Ya. Kira-kira Pak, saat nanti mekanismenya gimana Pak? Kan ada grup A, grup B, grup C, grup D. Apakah nanti satu-satu per grup atau gimana? Dua. Jadi nanti keluar 8 besar. Keluar 8 besar? Iya, keluar 8 besar. Jadi intinya ada 2 tim yang diambil dari masing-masing grup. Iya. Kalau untuk mekanismenya nanti Pak, untuk stadion kita bagaimana Pak? Setelah kita tuan rumah, apakah nanti pakai teladan saja atau ada 2 stadion? Jadi kami akan berkoordinasi dengan LIB. Ya, Pak. Ini kan sekarang sudah, tinggal teknisnya. Siap. Mau seperti apa? Artinya stadion teladan kita siapkan, stadion baru Hulu Pakam kita siapkan. Siap. Nah, jadi sebelum ini, pertama tadi saya katakan kita sudah bersyukur. Iya. Selanjutnya kami akan melapor dulu ke ketua kami, Ketua Kodra, Iya Pak. bahwa kita sudah berhasil menjadi tuan rumah. Siap. Dengan lawan-lawannya ini. Ya. Setelah minta arahan dari Ketua Kodrat, Ya. baru kami akan melapor lagi bersama Ketua Kodrat ke Pak Edi, Iya. Pak Gubernur. Ya. Nah, ini rencananya. Ya. Baru nanti supaya memudahkan panitia, Iya Pak. tentu kami harapkan dari Pak Gubernur sebagai penasihat PSMS mengundang misalnya Pak Wali Kota, Oke. Pak Bupati, Kapolda, Ya. Pangdam, siapa-siapa termasuk Ketua Gugus Tugas. Ya, ya. Nah, bagaimana kita ini Ya. supaya apa? Supaya menjadi satu kesatuan. Iya. Nah, mari kita dukung. Siap. Ini kan membawa marwah nama Sumatera Utara, bahwa apa yang orang sampaikan Sumatera Utara, Medan lah, zona ini, zona itu, COVID begini. Nah, ini kita kembangkan. Jadi yang bisa dikembangkan pertama pariwisata, yang kedua UMKM, Ya. pedagang-pedagang kecil bisa, rakyat. Ya. Ini kan termasuk ya hadiah kemerdekaan Republik Siap. ke-75. Jadi ya, sebagai Pak Gubernur dengan Kapolda kita yang begitu eksis mau membantu, tambah lagi dengan Pak Pangdam kita, Ya. kenapa tidak? Betul. Ya kan? Ini kan bagaimana nama Sumatera Utara ini terangkat. Nah, inilah salah satu embrio yang lahir waktu kemarin Pak Gubernur meletakkan batu pertama. Nah, ini semangat. Jadi semangat sport center inilah dari PSMS. Nah, jadi inilah timbul. Nanti kan ada ketua KONI membantu ini. Semua stakeholder olahraga harus kita sukseskan, kita menjadi tuan rumah. Siap. Karena hampir sejak tahun 2020, sejak Piala Edi Ramayadi bulan Januari, kemudian kita hanya main sekali bulan Maret, nanti baru main bulan Oktober, artinya tontonan nggak ada. Walaupun ini kita ketahui ini pun tanpa penonton. Siap. Tapi semangat Sumatera Utara, Iya. kan gitu, semangat Sumatera Utara dengan
kemarin Pak Edi letakkan batu pertama sport center. Jadi semangat Sumatera Utara dulu kita naikkan ini kan. Kalau menurut Pak King sendiri Pak, apa sih alasan PSSI atau PT Liga untuk akhirnya memilih kita nih Pak? Apakah karena nama besar kita atau memang karena tadi nuansa sport ini ya? Artinya begini, tidak dipilih, Ya. kita diundi. Iya, iya. Adil ya? Adil. Artinya pertama dari 24 tim. Dari 24 tim mengajukan persyaratan bla 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 bla, tersaring, tinggal 6 tim. Dari 6 tim tadi tersaring, tinggal 4 tim. Ya. Nah, artinya yang keluar Solo sama Sulut. Nah, malah Sulut masuk ke grup kita. Nah, coba bayangkan. Cobalah kita bayangkan sekarang bagaimana kalau ini terbalik. Iya. Sulutnya menjadi tuan rumah, PSMS-nya di sini. Tentu kita akan berangkat ke Manado. Iya. Kan dengan segala perjuangan ke sana itu. Yang mau dihadapi di sana Jepara, Iya. Sriwijaya, Semen Padang. Iya. Artinya ini kan semua tim kuat-kuat. Udah kita Sulut termasuk tuan rumah. Iya. Kan gitu. Nah, justru terbalik sekarang. Iya. Kita yang main di sini, yang kita hadapi ini. Iya. Artinya peluang lolos kita dari sini untuk 2 tim nanti ke 8 besar lebih besar. Oke Pak, kalau Bapak sendiri melihat dari grup D ini lah Pak, kira-kira lawan kita Pak yang mana menurut Bapak yang harus kita waspada? Selain semua lah, tapi yang paling Bapak wanti-wanti nih siapa nih Pak? Ya, itu kalau urusan lawan dan ini tentu nanti pelatih yang Pelatih aja, lebih Pak, ya? dengan pemain. Siap. Kan kita hanya menyiapkan soal strategi sarana, strategi bagaimana kita menang. Ya. Itu dulu. Ya. Nah, kalau urusan tim macam mana ini ada kan manajer, ada Ya. pelatih, hampir mereka Mereka lah itu, urusan ya. mereka lah konsentrasi. Urusan saya di sekretariat, urusan saya di PSMS, strategi bagaimana memenangkan bidding ini. Siap, Itu siap. udah luar biasa. Nah, kalau urusan teknik juga ya pelatih lah. Tinggal dia bagaimana apa materi ini dan itu. Nah, ini begini Pak, kan kalau Bapak lah sebagai pengalaman lah Pak ya, kira-kira biar masyarakat juga tahu, budget kita lah Pak yang akan dicari tanda kutip oleh PSMS atau kerjasama dengan Pak Edi itu kira-kira berapa untuk memperbaiki renovasi? Kan pasti akan direnovasi juga. Gitu. Ya, kami hitung-hitung Ya. itu sekitar 600 juta Untuk satu stadion. untuk Stadion Teladan. Wow, itu belum lah yang dipakang Yang lagi. semua ya, semua pertandingan itu termasuk biaya bus, kendaraan, kijang ini semua sewa-sewa 600 juta. Dibantu oleh LIB 200. Berarti kita mau cari 400. 400. Akan tetapi Iya Pak. kalau nanti stakeholder ini semua bisa turun tangan mau membantu, why not? Kenapa tidak? Jadi misalnya mengenai mobil untuk tim manajernya atau untuk wasit atau untuk pengawas pertandingan, ada kijang yang bisa kita pakai, mobil Innova yang rate-nya misalnya murah, kita pakai. Kalau bisa dapat gratis, Lebih bagus. Ya. Itu mengurangi banyak, termasuk bus. Jadi nanti itulah melalui apa? Kalau bisa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Madia duduk sama semua ini. Ini mau kita jabarkan nanti sama Pak Gubernur supaya duduk sama diundang. Nah, jadi sekarang ini kan contoh, satu hari kita sewa bus yang selama ini ya, selama pertandingan biasa ini 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000 dari pagi sampai malam satu hari. Ya. Satu hari pemakaian udah semua di situ. Kan gitu. Berarti kalau 2 bus 2.400.000. Satu tim. Kali berapa hari dia di sini? 15 hari. Berapa lah itu? Kali berapa tim kan gitu. Nah, kalau memang kita bisa dapat bantuan ya kan dari nanti pihak bus, udahlah ini karena PSMS apa kita kasih diskon 50%. Misalnya jadi 600.000. Yeah. Wah, ya udah lumayan. Itu aja udah lumayan. Yeah. Berarti yang tadi mau cari 400, mungkin tinggal cari 200 saja. Yeah. Kalau 200, saya pikir wajar kita habis 200 karena dapat 200 hanya 400. Artinya itu yang akan kita keluarkan kalau kita berangkat ke Sulut. Iya, tiket pesawat sudah 30 orang kali 3 juta atau 4 juta, sudah hampir 100 juta tiket pesawat aja. Belum lagi hotel, belum lagi makan, belum lagi apa-apa. Mungkin lebih dari 200 juta. Siap. Jadi untuk mematchingkan dan mengkombinasikan itu saya pikir wajar. Wajar ya. Wajar. Siap.
Nah, ini Pak, kalau biasanya nih Pak ya, ini mungkin Ya. buat masyarakat awam nih Pak. Ini klub-klub ini nanti kan pasti akan dibantu oleh PT Liga juga. Ya. Untuk besarannya gimana Pak? Karena Sulut kan paling jauh nih ke Ya. ini. Itu besarannya berbeda Pak dengan semen Padang. Padahal transport darat itu kan berbeda, begitu ya Pak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan karena awak lambat. Iya, lewat Pak. Ya, jadi. Jadi ada yang dapat bantuan 150 juta, Ya. ada yang dapat bantuan 100 juta, Hmm. ada yang dapat bantuan 75 juta, ada yang dapat bantuan 50 juta. Oke. Nah, jadi setiap mereka ini dapat bantuan 50 juta. Cuma yaitu tadi misalnya macam di grup B, Iya Pak. ini yang ada yang untung, ada yang tidak. Iya. Sorry, di grup C, Sulut C. misalnya PSPS, Iya. ya kan, dengan AS Abadi Tiga Naga. Iya. Ini satu provinsi. bukan satu Apa nih, provinsi Pak? tetangga, Iya. sebelah aja seperti kita dengan Deli Serdang. Iya. Dapat juga dia 50 juta. Kan gitu. Contohnya seperti itu. Kemarin tadi ini sebenarnya mereka kalau menurut saya harus disidit ini antara PSPS sama Tiga Naga, karena tadinya pertama yang dianukan Persis Solo sama PSIM. Iya. PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta. Ada Mana sih? Ini Pak, di grup C. Di grup C. Ini yang tadi dipisah. Oh iya. Mestinya PSPS sama Abadi Tiga Naga Juga. harus dipisah. Oke. Harus dipisah. Siap. Oke lah Pak. Jadi intinya kalau Bapak melihat ini kita sudah tuan rumah, berarti tinggal doa dan semangat dari pemain Iya. lah ya Pak ya, supaya kita pasti bisa masuk langsung ke babak Delapan besar. 8 besar. Ya. Oke. Itu aja. Jadi harapan Bapak PSMS kayaknya peluangnya besar nih Pak ya. Ya harus. Harus ya. Iya. Siap. Kita memang harus untuk target Liga 1. Oke. Jadi dari sekarang lah kita apakan, udah itu kita yang paling siap penggajian pemain, kita yang paling siap pemain sejak awal, karena klub-klub lain nanti bulan September baru mulai latihan. Oke. Kita sudah dari mulai Juni kemarin. Sudah latihan? Sudah ini kan semua wartawan kita tahu terbuka. Jadi kalau ini juga mereka istilahnya main-main sementara pengurusnya sudah serius semua, apalagi segala macam semalam bagi vitamin, Iya. semua kan, jadi rasanya macam mana ya? Bingung lah gitu kalau sempat gagal gitu ya. Haruslah. Iya. Karena kalau nggak istilahnya tahun ini kapan lagi kan? Betul. Jadi inilah makanya saya bilang menjadi modal semangat bagi pemain-pemain PSMS yang didukung oleh gubernur kita. Kan ini dia di 2020 keluar lolos 2021 nanti. Iya. Iya kan, udah Liga 1. Jadi 2023 udah main di stadion baru. Betul. Jadi itu dia ke sana kan gitu. Oke lah Pak, itu mungkin wawancara kita Pak ya, makasih banyak. Kami ucapkan juga kepada pengurus, kita yakin sudah total sekali ya kan, sampai akhirnya diaduk nama PSMS Medan ya kan, Stadion Teladan akhirnya menjadi home base-nya untuk grup D, di mana grup D mohon maaf Pak, ada Sulut United, ada Semen Padang, ada Tegal, ada Persijap Jepara, ada Sriwijaya FC. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan PSMS Medan bisa melaju ya kan sampai babak 8 besar, kemudian ya sudah kita mudah-mudahan OTW Liga 1. Kita dongan-dongan Skambal 2 TV bersama dengan Arena